Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nursiawati dengan NPM 230607102. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Media Sosial sebagai Media Baru dalam Perspektif Praktisi Public Relation pada Era Generasi Milenial yang ditulis oleh Budiman tahun 2022. Di mana jurnal ini bisa dilihat pada abstraknya itu menjelaskan transformasi peran publik relation dalam era digital, di mana khususnya dengan hadirnya ini media sosial sebagai sarana utama komunikasi publik, di mana penulis menguraikan bagaimana PR terhadap generasi milenial harus menghadapi tantangan baru dalam menjaga etika komunikasi, profesionalisme, dan hubungan publik di tengah keterbukaan media sosial yang cepat dan luas. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana melibatkan observasi dan kajian literatur dari praktik PR modern, yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa praktisi PR itu saat ini tidak hanya dituntut untuk mahir terhadap berkomunikasi, tapi juga harus bijak dalam membangun citra, memelihara reputasi, dan memfilter informasi yang akan disampaikan kepada publik. Serta penulis menekankan bahwa pelanggaran etika seperti menyebarkan informasi yang tidak diverifikasi, bahasa yang provokatif, atau manipulasi dasar itu akan sangat merusak kepercayaan publik dan mengganggu kredibilitas institusi. Bisa juga dilihat selanjutnya pada latar belakang. Generasi milenial memiliki keunikan yang paling sama terhadap generasi sebelumnya dalam penggunaan teknologi, terutama pada internet, yang dimana berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan berdasarkan data pengguna internet, di mana jumlah pengguna internet mengalami pertumbuhan yang signifikan. Media sosial di sini bersifat interaktif dan berjenjang, serta pemanfaatan media sosial menjadi keharusan dalam kehidupan. Peningkatan teknologi komunikasi ini memiliki peran sangat vital terhadap pembentukan informasi sosial. Terus teknologi komunikasi dan digitalisasi telah bertransformasi menjadi sebuah peradaban baru yang menjadi sebuah kebutuhan paling utama, yaitu interaksi, komunikasi, dan transaksi. Penyebaran informasi yang ini dipicu oleh perkembangan teknologi yang mendongkrak kemunculan media baru yang bersifat pribadi, sehingga di era milenial pembentukan media sosial menjadi tempat yang aktualisasi dan ekspresi diri, serta banyaknya juga kasus yang memiliki akses negatif terhadap hal ini. Melihat banyaknya pengguna oleh milenial membawa banyak perubahan terhadap kegiatan profesi seorang PR, di mana profesi ini akan lebih banyak menggunakan strategi di relasi dan government relation untuk menjangkau media massa dan pemerintah. Empati dan respect adalah hal utama dalam menangani sebuah kebutuhan di mana menjadi suatu penilaian absolut dan bersifat subjektif yang dilakukan oleh pengguna sosial media. Di mana tujuan analisis data ini pada prinsipnya adalah mendeteksi, mendefinisikan, mengategorikan, berteori, dan memberikan penjelasan, melaksanakan eksplorasi, serta melakukan pemetaan. Dalam memahami nilai secara humanis itu banyak gagasan yang tentang era digital dan media ini menyatakan bahwa informasi media massa dan akan berkembang pesat dan berpotensi menjadi sebuah kepemilikan pribadi tanpa dibatasi waktu dan jarak. Nah, penekanan perbedaan media ini terletak pada pendekatan interaksi sosial dan integrasi sosial. Dengan perbedaan tersebut mengenai integrasi sosial yang melibatkan media itu bukan lagi bentuk informasi, interaksi, atau hiburannya, melainkan penekanan pada bentuk humanisme. Nah, secara teknis, jenis media baru dikemas dalam bentuk alat atau produk
telekonferensi, tele teletext, video teks, dan komunikasi satelit. Generasi di era milenial menurut Global Communication Report memprediksi bahwa potensi PR mendatang itu bukan sekedar media television, melainkan dapat mumpuni menggunakan berbagai ragam dan macam sosial media digital platform. Nah, selanjutnya sosial media baru bagi praktisi PR ini penggunaan medsos di milenial dianggap sebagai cara paling efektif dan sebagai saluran yang cepat, murah, dan interaktif untuk menjangkau khalayak yang luas. Out mengatakan fungsi PR adalah melayani, memonitor, dan mengendalikan pesan yang beredar di public sphere dan juga beredar di organisasi. PR juga harus mampu melihat legitimasi peran sosial media dan banyak melakukan penelitian serta riset terhadap keefektivitas penggunaan sosmed sehingga pemanfaatannya itu menjadi sangat efektif terhadap organisasi. Selanjutnya, jurnal ini juga membahas tentang strategi perubahan fungsi tugas PR. Media baru menjadi kendaraan komunikasi antara stakeholder dan stakeholder tentang mengenai kebijakan perusahaan terhadap pengukuran keefektivitasan kebijakan. Aktivitas sosmed dalam PR strategis ini adalah sebuah mengajakkan konsumen untuk berkomunikasi via platform yang dapat memberi nilai tambah terhadap kedua belah pihak, yaitu antara konsumen dengan produsen. Media sosial juga mampu menjadi kendaraan yang sangat efektif bagi organisasi di mana berguna untuk menciptakan positive image untuk mempengaruhi publik. Maka, new PR strategis order ini memaksimalkan aktivitas media sosial menjadi suatu kewajiban sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab seorang PR. Selanjutnya simpulannya itu, jurnal ini menyampaikan pesan penting terhadap etika dan teknologi di mana mereka harus berjalan seiringan dalam praktik hubungan masyarakat modern saat ini. Medsos juga adalah strategi, namun jika disalahgunakan juga bisa menjadi bumerang terhadap kredibilitas organisasi yang ada. Mungkin cukup sekian dari presentasi jurnal yang saya review. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.